pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Setelah kita belajar mengenal dan memahami tentang teks deskripsi, kali ini kita akan belajar mengenal dan memahami tentang teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Bagaimana cara kita membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya? Serta unsur apa saja yang harus ada dalam pembuatan cerita fantasi? Oke anak-anak semua, kita ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Perhatikan video berikut ini ya. Pada pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengidentifikasi sumber cerita fantasi, dapat mengidentifikasi keajaiban yang dimunculkan dalam cerita fantasi, dapat mengidentifikasi jenis cerita fantasi, dan dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk jenis teks narasi yang dibangun berdasarkan rekaan. Sumber cerita fantasi adalah kondisi nyata yang difantasikan. Keajaiban dalam cerita fantasi adalah adanya hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Jenis cerita fantasi sendiri berdasarkan latar cerita ada 3 kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, dan latar lintas waktu futuristik, yaitu masa yang akan datang. Anak-anak, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan pada cerita fantasi irisan mengungkapkan fantasi atau khayalan, tetapi tetap menggunakan nama tempat atau peristiwa yang ada dalam dunia nyata. Pada pembuatan cerita fantasi, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Unsur tersebut adalah unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun, yaitu tema, pokok pikiran cerita, penokohan, pelaku cerita dengan karakter tertentu. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju, tahapan peristiwa dalam alur ini diawali dengan pengenalan cerita, awal perselisihan menuju konflik, konflik memuncak, dan diakhiri dengan penyelesaian. Alur mundur, tahapan peristiwa ini dimulai dari konflik dan akhir cerita diungkapkan latar belakang terjadinya konflik. Kemudian alur campuran, alur ini merupakan gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Satu saat cerita berjalan maju, namun saat lain berjalan mundur. Kemudian latar, penjelasan tentang tempat, waktu, dan suasana. Dilanjutkan ada sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam cerita, pencerita orang pertama dan orang ketiga. Amanat merupakan pesan cerita. Anak-anak, coba kalian baca contoh teks cerita fantasi pada modul kalian halaman 7-9 dengan judul Sepasang Penyihir. Setelah kalian membacanya, kemudian selesaikan tugas yang ada pada modul halaman 9-10. Kalian kerjakan seperti contoh. Oke anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak semua? Kalian paham ya tentang teks cerita fantasi? Oke, agar kalian semakin paham dan semakin mengerti tentang teks cerita fantasi, silakan selesaikan setiap tugas yang diberikan oleh ibu guru. Anak-anak semua, ingat ya pesan literasi, dengan banyak membaca kita akan
semakin mengetahui banyak ilmu serta pengetahuan. Anak-anak semua, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.